Beberapa waktu terakhir, masyarakat heboh dengan teori konspirasi. Beberapa dari kita mulai mencari-cari apa sebab dari COVID-19, dan kemudian timbullah banyak teori konspirasi. Nah, di video singkat kali ini saya akan membahas setidaknya dua hal mengapa teori konspirasi mudah kita percayai. Mengapa kita percaya pada teori konspirasi? Well, setidaknya menurut saya, belakangan kenapa kemudian teori konspirasi mulai menemukan ruangnya, saya melihat setidaknya ada dua hal. Hal yang pertama adalah masyarakat atau sebagian dari kita mencari atau ingin mengetahui informasi yang simple, yang mudah dicerna, ya. Jadi teori konspirasi hadir untuk memberikan ruang-ruang yang sederhana, ruang-ruang yang mudah dicerna. Contoh ketika kasus COVID-19 ini, sebagian dari kita sulit mungkin mencerna bagaimana virus bermutasi dan bagaimana virus menyebabkan penyakit dan segala macam. Itu mungkin terlalu ribet. Mungkin sebagian kita cukup pengen tahu bahwa ini ulah dari China, titik. Sesimpel itu. Jadi mengapa kemudian saya pikir teori konspirasi mulai menemukan ruangnya? Karena kita tidak terbiasa untuk melihat suatu hal secara lebih kompleks. Walaupun pada beberapa aspek saya melihat bahwa teori konspirasi juga kompleks banget ya. Adanya connecting dots dari ini, jadi beberapa peristiwa yang kemudian disangkut pautkan segala macam menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi sekali lagi, fakta di lapangan secara sains itu jauh lebih kompleks. Dan itu sulit dimengerti oleh misalkan masyarakat awam yang kemudian menginginkan hasil yang cepat gitu. Kita tidak terbiasa dengan hasil yang lambat. Teori konspirasi hadir atau dibuat untuk menjawab pertanyaan tersebut secara cepat dan secara simple. Just it. Jadi kata kuncinya di argumen pertama saya adalah kita membutuhkan jawaban yang cepat dan simple. Cukup. Semakin cepat dan semakin simple dan semakin mudah dicerna oleh orang-orang awam, kemudian maka kecenderungan teori konspirasi itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua, dalam setiap prosesnya saya lihat teori konspirasi membutuhkan someone or something to blame. Jadi seseorang atau sesuatu yang bisa disalahkan. Dalam kasus ini kita membutuhkan conflicting agency atau agensi-agensi atau pihak-pihak yang sedang berkonflik, ya. Misalkan kasus COVID belakangan kita bisa melihat bahwa mudah sekali narasi yang tercipta seolah-olah ini peperangan antara China dan US. Oke. Atau di beberapa kasus-kasus belakangan misalkan dalam beberapa peristiwa kita mudah sekali memblaming bahwa ini ulah Yahudi misalkan. Karena kemudian agensi-agensi yang disebut tadi, US, China, Yahudi dan segala macam itu emang conflicting, emang ada konflik. Dan kecenderungan kita untuk melihat teori konspirasi bersangkut paut dengan sesuatu atau seseorang yang berkonflik. Saya membayangkan sulit sekali kita membuat teori konspirasi kalau kita hidup dalam damai, misalkan. Saya mengajak kita semua untuk berpikir bagaimana skemanya kalau misalkan hari ini kita hidup dalam damai, semua negara hidup berdampingan, berdamaian, kemudian muncullah COVID-19. Siapa kira-kira akan kita salahkan? Atau seperti teori konspirasi sebelum-sebelumnya, kita membutuhkan alien untuk kita salahkan. Tentu di video kali ini saya tidak memberi argumentasi mana yang benar, mana yang salah. Semua saya kembalikan ke teman-teman. Tapi secara personal, saya melihat kenapa teori konspirasi ini mudah diterima secara umum di masyarakat, setidaknya karena dua hal tersebut. Pertama, karena masyarakat membutuhkan jawaban yang cepat dan mudah. Dan yang kedua, kita membutuhkan someone or something to blame. Dan teori konspirasi hadir mempersembahkan keduanya. Mungkin itu saja video singkat saya pada kesempatan kali ini.
Kalau teman-teman punya pendapat atau argumentasi yang berbeda atau setuju, silahkan tulis di kolom komentar dan kita diskusi di kolom komentar. Saya Indra Dwi Prasetyo, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.